Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai peta penginderaan jauh dan SIG ya. Jadi, bab kali ini kita akan membahas mengenai peta, mengenai sebelum menjadi peta itu seperti apa, dan SIG-nya itu seperti apa. Nah, ini kita dapat lihat di sini, di daerah sebelah bagian kiri ya, ada ini namanya itu citra dan foto udara ya. Jadi foto udara ini foto yang diambil dari atas gitu ya, menggunakan kamera atau satelit. Nah, sementara ini berupa peta ya, peta dunia. Cuman petanya peta buta, belum dinamain gitu ya. Ini benua apa, ini benua apa gitu ya. Nah, ini peta wilayah Indonesia. Kita bisa lihat di peta ini ada keterangan ya, legendanya. Kalau di situ ada ibu kota negara disimbolkan dengan bintang, kemudian titik merah, ibu kota provinsi, garis strip, titik strip, batas provinsi, dan garis merah panjang itu batas negara. Kemudian ada daftar provinsinya gitu ya. Nah, ini merupakan peta gitu ya, peta secara lengkap. Nah, kita akan belajar apa aja sih Bu? Kita akan belajar tentang dasar pemetaan, penginderaan jauh dan interpretasi citra, dan sistem informasi geografis dan pengolahan data spasial. Nah, ini kita lihat ada komponen-komponen peta. Komponen peta ini yang pertama ada judul. Nih, judul peta ini ya. Peta Rencana Pembagian BWK. Ini dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang gitu ya. Jadi ini adalah peta tentang rencana tata ruang wilayah Kota Semarang tahun 2010 sampai 2030. Nah, ini judulnya. Kemudian di sini ada legenda. Legenda ini berupa keterangan gitu ya. Seperti garis hitam, batas provinsi, strip itu batas kabupaten. Nah, jadi legenda ini apa yang memuat semua keterangan simbol-simbol yang ada di peta. Kemudian ada inset. Inset itu adalah lokasi gambar. Lokasi gambar di sini dilihat dari wilayah sekitarnya. Nah, ini. Kota Semarang tuh di mana, Bu? Oh, ini nih, yang biru ini. Di antara wilayah lainnya gitu ya. Kemudian ada petunjuk arah. Petunjuk arah itu orientasi peta gitu ya. Gitu ya, jadi kita bisa tahu arah utara itu kemana, baratnya mana, selatannya mana, timurnya mana, ini orientasinya. Kemudian ada juga skala. Nah, skala ini adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya gitu ya. Jadi berapa sentimeter di peta sama dengan berapa senti di lapangan gitu ya. Kalau misal di sini 1:100.000, berarti 1 senti di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan gitu ya. Atau 1 meter gitu ya. Atau mohon maaf, atau 10 meter di lapangan. Nah, kayak gitu misalnya. Kemudian sumber ya, jadi harus mencantumkan sumber ini. Jadi peta ini dibuat dari berdasarkan apa peta dasarnya. Bisa di sini peta dari Badan Geospasial, Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kemudian hal seperti itu gitu ya. Itu sumber itu pokoknya peta ini digambar sumbernya itu dari mana gitu. Garis koordinat. Nah, garis koordinat ini adalah garis hayal gitu ya, lintang dan bujur. Ya, garis lintang yaitu garis yang melintang dari kanan ke kiri ya, dari barat ke timur. Ini cuman di sini tidak terlihat ya, tapi dilihat angkanya ya. Tuh, ini ada angka-angka garis lintang, garis bujur. Nih yang atas garis bujur, yang pinggir-pinggir garis lintang. Nah, maksudnya dari sini membentang ke sini tuh itu garis lintangnya. Ini ke sini garis lintangnya. Ini yang atas sampai ke bawah, ini garis bujur gitu ya. Itu jadi garis-garis koordinat gitu ya untuk tahu letak posisi dari wilayah tersebut. Nah, ada proyeksi itu apa sih Bu? Proyeksi ini artinya apa ya? Jadi bumi itu kan bentuknya bulat, tidak datar. Nah,
Tidak datar seperti peta maksudnya ya. Nah, untuk membuat peta ini bisa menjadi seperti kertas yang datar, bumi yang bulat ini digimanakan? Nah, ada perhitungannya. Perhitungannya itu ada proyeksi tabung, ada proyeksi kerucut, mohon maaf, ada proyeksi kerucut, ada proyeksi azimutal. Proyeksi tabung atau silinder ini jadi ya kayak tabung seperti ini, biasanya digunakan untuk memetakan daerah-daerah di daerah sini yang kena gitu ya. Permukaan yang kenanya itu ini daerah tropis, daerah lintang 23,5 sampai 23,5 LU sampai 23,5 LS biasanya ini. Kemudian ada daerah yang di sini yang kenanya itu memakai proyeksi kerucut. Biasanya lintang tengah ya, seperti Jepang, Korea, kemudian Cina. Nah, kalau kalau yang ini yang silinder tadi Indonesia, Amerika Selatan, yang pokoknya yang daerah tropis ya. Daerah lintang tengah, kerucut, dan azimutal itu daerah bawah, kutub gitu ya. Baik kutub utara maupun kutub selatan. Nah, itu pakai azimutal gitu ya. Nah, ini ada ketentuan geometriknya, ada kedudukan sumbu simetrinya. Equidistant artinya sama jaraknya gitu ya, jarak di peta dengan jarak sebenarnya harus sama. Kemudian equivalen dan konform itu hanya sama bentuk gitu ya, jangan sampai di aslinya Indonesia itu bentuknya seperti ini dan di petanya kok bisa berubah gitu, jadi harus sama bentuk. Nah, proyeksi normal, miring, dan transversal ini dilihat dari sumbu simetri gitu ya. Nah, sampai segitu dulu. Atau mau dilanjut? Kalau dilanjut boleh ya. Ini penginderaan jauh. Jadi sebelum menjadi peta, gambar foto itu biasanya dari hal-hal seperti ini. Nah, ini tuh teknik gitu ya. Penginderaan jauh itu teknik, ilmu, atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala melalui analisis data yang diperoleh tanpa kontak langsung terhadap objek. Jadi intinya penginderaan jauh itu teknik untuk mengambil informasi tentang objek berupa gambar. Gambarnya ini nih. Nih misalnya kamera dipasang di pesawat atau di satelit gitu ya, menggunakan perekaman atau scanning, akhirnya didapat seperti ini. Nah, peta yang kita lihat biasanya itu dari yang asalnya seperti ini menjadi yang kita biasa lihat di Google Maps gitu ya. Jalan dia berubah menjadi merah, sungai jadi biru, kemudian pemukiman jadi orange, sekolah jadi titik, masjid jadi titik, pabrik jadi putih misalnya. Nah, itu artinya kita menyimbolkan gitu ya, yang aslinya seperti ini dan di petanya seperti ini gitu. Jadi misal kalau aslinya gunung kan aslinya itu 3 dimensi gitu ya. Gimana caranya gunung ini tetap dapat tergambar pada sebuah bidang datar. Makanya dibuat simbol segitiga gitu ya, itu gunung gitu. Dan gunung juga ada dua, ada gunung api, ada gunung non aktif gitu ya. Gunung pasif dan aktif. Gunung aktif itu merah, segitiga merah. Gunung yang pasif yang tidak yang tidak beraktivitas magmatik itu warnanya hitam biasanya. Nah, ini sistem penginderaan jauh gitu ya. Jadi di penginderaan jauh ini kan berupa teknik atau proses gitu ya. Ada bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya ini komponen-komponen penginderaan jauh. Ada sumber tenaga, ada matahari. Jadi kita bisa lihat objek atau benda itu karena ada cahaya dan ada sinar gitu ya. Sinar ini bersumber dari mana? Secara alamiah dari sumber tenaganya matahari gitu ya. Kemudian melewati atmosfer. Atmosfer ini kayak udara gitu ya, lapisan udara yang mengandung tenaga elektromagnetik, dia menjadi media sampainya sinar matahari ke bumi. Nah, setelah sampai di objek tertentu, entah itu rumah, sawah, objek ini menyerap sinar itu, kemudian sebagiannya dipantulkan kembali. Nah, ketika dipantulkan kembali, ada sensor. Sensor itu artinya alat untuk merekam objek. Jadi, ketika sensor sudah mendapatkan sinar dari matahari, akhirnya bisa melihat objek. Setelah diambil, dicekrek oleh kamera atau satelit gitu ya, kemudian dikirimkan sinyalnya atau hasilnya berupa data visual. Visual itu artinya gambar gitu ya, baik citra maupun non citra. Citra itu dia biasanya oleh satelit gitu ya diambilnya,
dari luar bumi, sedangkan non citra ini dia oleh kamera biasanya. Jadi hasilnya foto udara, ini sebenarnya citra. Nah, setelah mendapatkan gambar, barulah diproses oleh pengguna data, bisa diproses sebagai mana apapun gitu ya. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan, jadi energi pasif aktif itu apa, atmosfer itu apa, objeknya apa, sensor itu apa, wahana apa gitu ya, perolehan datanya, pengguna data itu manusianya ya pasti ya. Oke, mungkin segini dulu. Nanti kita lanjut. Ibu harap kalian menonton video ini dan sampai selesai. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya gitu ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.